Ya, silakan hubungi kami karena ini masih ada beberapa imam. Kalau tidak ada, nanti kami akan kembalikan tanya ini kepada Bapak Mono di Masjid Raya Pondok Indah. Ini tidak jual Bu, kapal semuanya petanya aja 70 hari itu. Bagi yang masih ingin atau belum ingin mendapatkan ini, setelah demikian Bapak Komasi yang dapat kami sampaikan, semoga kita selalu dalam keadaan biasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Amin. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya, dimudahkan urusan kita, sehingga kita bisa tetap terus istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, bisa tetap terus istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah, ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi tema kita pada pagi hari ini cukup berat. Ya. Tidak tahu nanti waktunya apakah cukup atau tidak. Semoga saja cukup ya. Karena kita berbicara tentang masalah teknis, masalah yang sangat penting, yaitu masalah ibadah. Salat. Salat itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Ya. Kenapa istimewa? Ya, karena perintah melaksanakan salat itu berbeda dengan perintah pelaksanaan puasa, zakat, haji, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Perintah ibadah-ibadah selain salat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya nabinya, kepada Rasulullah SAW, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi perintah salat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu bin ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai pengingat bagi kita bahwa persoalan salat itu bukanlah persoalan remeh-temeh. Perintah salat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, itu menunjukkan keistimewaan dan keutamaan ibadah. Makanya kan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah tegaskan
utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Allah. Bacalah Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepadamu. Waqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah kalian dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah dengan melaksanakan salat itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi salat ini istimewa, ya kan, sampai bisa mencegah seseorang itu dari melakukan perbuatan maksiat. Terus gimana kalau misalnya dia rajin salat tapi masih banyak maksiat? Ya, berarti salatnya harus diperbaiki lagi. Bukan berarti salatnya tidak berfungsi. Ya, berarti gangguan dan bisikan setannya lebih kuat dibandingkan kualitas sholat dia. Ya, berarti harus ditingkatkan terus berarti kualitas sholatnya. Nanti kalau sholatnya itu sudah berkualitas, maka insya Allah orang ini akan bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan maksiat. Dan Allah tegaskan bahwa mengingat Allah dengan sholat itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan Rasul Amri al-Islam. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Artinya kalau orang itu sudah berislam, sudah beriman dah, ya kan? Kullu amri apa itu? Inna amrahu kullahu khairun, kata Nabi. Ya, pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Iman dan Islam itu menjadi kunci jaminan kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selebihnya dengan amal kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang penyangganya itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, dan puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menegaskan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kekufuran, dengan kesyirikan itu adalah pada saat dia meninggalkan sholat. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat berarti dia mengambil jarak antara dirinya dengan, jadi semakin jauh dari sholat berarti semakin dekat dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya kan? Artinya kalau dia melaksanakan sholat berarti jaraknya semakin jauh dari kesyirikan dan kekufuran. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi salat ini memiliki kedudukan yang luar biasa bagi seorang muslim. Ya, sangat strategis lah istilahnya. Ya, makanya langkah disayangkan kalau misalnya salat yang kita laksanakan ini belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat salatku. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira salat kita udah benar belum? Benar itu maksudnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita apa belum? Ya, karena salat itu menjadi sangat penting bagi kita, bagi kita sebagai seorang muslim. Salat secara bahasa itu artinya doa. Ya. Jadi salat secara bahasa itu artinya doa. Kenapa disebut doa? Ya, karena keseluruhan kandungan salat itu adalah doa. Jadi doa itu ada dua macam. Ya kan? Ada doa, doa sanain. Ya, doa yang dalam artian pujian. Ya, mengandung pujian. Misalnya apa? Allahu Akbar, Subhanallah, ya kan? Itu kan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya itu sebenarnya doa juga, gitu ya.
Doa juga, ya kan. Makanya di dalam apa tuh? Di dalam hadis itu sampai apa tuh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, antara zikir, pujian dengan apa tuh? Dengan doa itu lebih mujarab mana? Gitu. Lebih mujarab zikir katanya gitu. Lebih mujarab zikir gitu loh. Ya. Makanya apa? Orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia adalah orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya pasti dia gantungkan pada Allah, ya kan? Apakah dia akan meminta kepada selain Allah? Enggak, pasti minta kepada Allah. Cuman kadang-kadang enggak terucapkan. Gitu. Walaupun tidak diucapkan, Allah Maha tahu apa yang terlintas di dalam hati seseorang. Ya, makanya zikir, kemudian baca Quran, kemudian baru permintaan. Baru permintaan. Jadi kalau orang itu akrab sekali dengan Al-Quran setiap hari apa tuh baca Al-Quran, walaupun dia tidak minta sama Allah misalnya, ya dikasih sama Allah. Itulah. Karena dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang doa itu doa masalah. Doa dalam arti permintaan. Apa misalnya ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa kita minta, ya Allah tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, ya kan? Atau misalnya apa? Rabbighfirli warhamni, ya, dan seterusnya. Ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Nah, itu ada di dalam doa-doa kita. Jadi semuanya itu ada, ya kan, di dalam sholat kita. Ya, jadi sholat itu berisi doa-doa semuanya, baik pujian ataupun permintaan. Ya. Jadi doa, ya, sholat itu artinya doa karena memang semuanya di dalam sholat itu berisi tentang doa-doa. Nah, secara istilah, ya kan, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusoh. Ya, jadi perkataan, perbuatan khusus uftutihat bitakbiratul ihram wahtutimat bitaslim. Yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu kalau secara istilah agama, ya kan. Jadi orang nggak bisa, saya sudah sholat, mana buktinya? Ya, saya kan sudah ingat sama Allah, sudah doa. Doa itu maksudnya ingat. Gitu kan. Nah itu belum sholat. Ya. Sholat dalam Islam itu adalah perbuatan dan perkataan khusus. Kenapa khusus? Khusus itu maksudnya ada ketentuannya, ada aturannya. Makanya sholat itu tidak bisa kita apa itu membuat inisiatif sendiri itu enggak, berkreasi itu enggak bisa, ya kan? Harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perbuatannya maupun perkataannya, ya. Jadi bukan karena kreasi kita, bukan maksusoh, jadi sudah ditentukan, ya kan, aturannya, ucapannya apa, perbuatannya apa, ya. Jadi bersumber dari dalil-dalil yang sahih. Ya. Sebagaimana dikatakan Nabi kita tadi, sallu kama ra'aitumuni sholli. Ya. Jadi keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu memang harus mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Isra Mi'raj itu adalah ibadah yang langsung di perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi itu menandakan keistimewaan dan keutamaan ibadah sholat itu. Yang artinya ibadah sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Ya. Sehingga seorang muslim itu ya seharusnya memiliki perhatian besar terkait dengan masalah ibadah sholat ini. Harus punya kesadaran yang sangat tinggi terhadap sholat. Nah, Rasulullah SAW itu dalam banyak hadisnya, dalam banyak nasihatnya, wasiatnya, itu menjelaskan betapa pentingnya sholat ini dalam agama kita. Ya. Apa misalnya? Ya, sholat itu sebagai tiang agama.
Salat itu sebagai benteng terakhir bagi seorang muslim. Salat itu sebagai identitas keislaman kita. Salat itu juga sebagai sarana untuk merawat fitrah kita, fitrah keislaman kita. Salat juga bisa menjadi obat penyakit hati. Salat juga bisa menjadi pencuci dosa. Salat juga bisa mencegah dari maksiat. Itu kedudukan salat. Kita singgung sebentar ya terkait dengan kedudukan salat ini supaya kita punya perhatian serius dengan masalah salat ini. Ya. Salat itu adalah tiang agama. Tiang itu kan penyangga. Ya kan, sehebat apapun rumah yang akan atau bangunan yang akan kita bangun, kita desain dengan sangat mewah, dengan sangat bagus, dengan sangat indah, ya kan. Tapi kalau nanti dibangun tanpa tiang, ya nggak ada apa-apanya. Fondasinya misalnya kedalamannya berapa misalnya, akan pakai apa tuh? Pakai cakar ayam yang dalam misalnya, ya nggak ada gunanya kalau nggak ada tiangnya nanti. Gitu ya. Bangunan itu pasti ada tiangnya. Ya, begitu juga agama kita itu diibaratkan seperti bangunan, ya kan, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada pondasinya, nah ada tiangnya, gitu ya. Nah, tiang ini yang akan menyangga apa tuh bangunan tadi itu. Nah, bagian-bagian dari bangunan agama itu disebut, ya, itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita. Nah, bangunan agama ini tidak akan tegak kecuali dengan apa? Dengan sholat. Kalau sholatnya bagus, maka bangunan agamanya pun juga megah nanti. Maka diperlukan tiang yang sangat kokoh. Dan tiang itu adalah sholat kita. Sholat kita. Seperti yang kita jelaskan tadi itu. Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-sholat. Jadi pokok segala urusan itu adalah Islam pokoknya. Gitu ya. Kalau orang apa tuh? Orang beramal tapi bukan orang muslim, ya tidak dinilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiangnya itu adalah as-salat. Nah, kemudian yang kedua, salat itu sebagai benteng terakhir. Benteng itu adalah alat pertahanan. Benteng itu kan simbol sebuah kekuatan. Makanya kalau orang dulu ya kan supaya apa tuh untuk menunjukkan kekuatan ya bentengnya tinggi-tinggi. Ya kan? Kalau sekarang mungkin apa itu apa namanya sistem pertahanan teknologi sekarang, ya kan. Walaupun tidak ada bentengnya, tapi persenjataan apapun tidak akan bisa nembus, ya, karena ada sistem pertahanannya, ya kan. Kayak Israel itu kan sistem pertahanannya luar biasa itu, ya kan. Jadi mau di apa tuh diluncurkan rudal dari mana saja ya susah, gitu ya. Apakah tidak bisa ditembus? Ya mungkin bisa, ya kan. Buktinya kemarin juga bisa, ya kan. Tapi memang luar biasa itu Iron Dome itu ya. Susah untuk apa ditembus. Jadi walaupun negara-negara Arab mau meluncurkan rudal kayak apa aja ya bisa dijatuhkan. Dan itu adalah sistem pertahanan paling canggih di dunia kan yang dimiliki oleh Israel itu. Nggak perlu benteng sebenarnya, walaupun apa tuh Israel juga bangun tembok yang apa tuh tingginya sampai apa tuh 8 meter, ya kan. Jadi kalau apa tuh di wilayah Palestina itu ya sama kayak di dalam Al-Quran dan di dalam surat Al-Hasyr kan, ya betul, ya mereka betul berada di balik tembok, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya apa tuh benteng terakhir kaum muslimin ini sudah apa tuh sudah roboh, ya kan, diabaikan, ya udah, ya kan, maka umat Islam itu akan terpuruk, hancur, berkeping-keping, gitu ya. Karena tidak ada pertahanan sama sekali. Makanya dikisahkan ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah itu, dia langsung kirim surat kepada gubernur-gubernurnya, kirimin surat semuanya. Apa isi suratnya? Agar mereka senantiasa memperhatikan sholat. Tidak ada sekarang kalau presiden apa tuh
memberikan pesan kepada gubernurnya, bupati, wali kota supaya memperhatikan sholat, tidak ada. Ya kan? Atau Khalifah Umar bin Khattab langsung, ya begitu jadi khalifah dia langsung kirim surat, ya kan, kepada gubernur-gubernurnya, ya, supaya mereka senantiasa memperhatikan sholat. Ya. Karena kalau misalnya ada salah seorang dari di antara mereka telah mengabaikan sholat, ya mereka dipastikan akan mengabaikan urusan-urusan yang lain. Ya. Nah, Khalid itu pernah dipecat sama Umar bin Khattab, ya kan? Dia jadi gubernur Basrah. Gara-gara apa? Gara-gara laporan katanya sholatnya tidak beres. Ya kan? Akhirnya apa? Dipecat benar gitu. Gara-gara laporan. Begitu dia dilakukan investigasi, ternyata yang membuat laporan itu adalah orang yang dengki saja. Kenapa? Karena diturunkan para sahabat utama untuk datang, ya kan? Semua masjid didatangi di sana. Ditanya satu-satu, tidak ada laporan tentang buruknya ibadah Khalid bin Walid. Tidak ada sama sekali. Gitu ya. Nah, hanya ada satu orang saja ternyata yang yang tidak suka, dan itu yang membuat laporan. Akhirnya didoakan sama Khalid bin Walid. Apa doanya? Salah satunya diberikan umur panjang. Tapi akhirnya apa? Diberikan umur panjang dan hidup dalam fitnah. Ya kan? Jadi akhirnya benar umurnya tuh sampai 100 lebih. Sampai alisnya ini menutupi matanya. Orang ini. Sampai alisnya menutupi matanya. Dan akhirnya apa? Hidupnya itu hanya duduk-duduk di depan pasar, kalau ada wanita lewat digodain. Itu disebutkan di dalam banyak di kitab-kitab fikih juga disebutkan itu. Ya. Itu dulu, ya kan. Nah, makanya itu menjadi perhatian para pemimpin Muslim pada saat itu. Dan Rasulullah SAW menegaskan, latang kudunna ural Islami urwatan urwatan. Tali pengikat Islam itu akan terlepas satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbat an-nasu billati taliha. Itu satu ikatan itu terlepas, ya kan? Maka orang akan bersandar pada ikatan yang berikutnya. Karena yang pertama sudah lepas, ya kan? Sandar pada berikutnya. Dan seterusnya. Ullahunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. Persoalan kekuasaan, persoalan pemerintahan, dan seterusnya. Kalau orang itu sudah abai terkait dengan masalah kekuasaan, masalah pemerintahan, masalah hukum, ya kan, halal haram itu nggak peduli lagi akhirnya, ya kan. Nah itu biasanya orang masih sholat, gitu ya. Orang masih sholat, tapi kalau itu sholat itu sudah tidak dilaksanakan, dah, ya kan. Karena itu adalah ikatan yang terakhir. Kalau ikatan yang terakhir sudah tidak ada, ya sudah terlepas semua dia dari ikatan Islamnya. Makanya Umar bin Khattab berpesan demikian pada para gubernurnya. Kenapa? Sholat itu menjadi sangat penting, benteng terakhir bagi umat Islam. Kemudian Islam itu adalah sholat itu adalah identitas keislaman kita. Identitas bagi semua orang itu penting, ya kan? Karena identitas itu akan menjadi bukti pengakuan resmi seseorang. Kita warga Indonesia, ya kan? Mana buktinya? Ini KTP. Saya warga Jakarta, mana KTP-nya? Ini bukan orang Jakarta, ini orang Depok ini. Nah, ya kan? Identitasnya ketahuan, gitu ya. Identitasnya ketahuan. Kamu warga mana? Ya, KTP-nya. Karena ada identitasnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang, kamu orang Islam ya kan? Apa buktinya? Sholat enggak? Enggak. Ternyata enggak sholat dia. Jadi kalau orang itu mengaku beragama Islam tapi dia enggak sholat, ya wajar kalau diragukan keislamannya, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan garis pemisah antara seorang Muslim dan kafir itu adalah pada saat dia meninggalkan sholat. Kalau tadi disebutkan jarak, ya kan,
antara seseorang dengan kekufurannya itu atau dengan kemusyrikannya itu ditentukan pada saat dia meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Ya. Yang memisahkan antara seseorang dengan kekufuran itu adalah pada saat dia meninggalkan sholat. Yang membedakan maksudnya, yang membedakan. Ya kan? Artinya kalau dia melaksanakan sholat, berarti dia adalah seorang mukmin, ya kan? Kalau dia meninggalkan sholat, ya berarti dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Kemudian sholat itu adalah amal yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi parameter baik buruknya amal-amal kita. Ya kan? Jadi yang dilihat dulu sholatnya ini sholatnya benar apa enggak, ya kan? Kalau sholatnya baik, ya akan dianggap baik semuanya. Ya kan? Wa in saluhat saluhat sairu amalihi. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak beres, ya kan? Maka amal-amal yang lain juga dianggap tidak beres, gitu ya. Maka sholat ini menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya, sholat itu menjadi sarana bagi kita untuk menjaga dan merawat fitrah. Ya. Nah, fitrah kita itu adalah fitrah Islam. Ya kan, fitrah Islam. Fitrah itu adalah kecenderungan pada hal yang baik dan beragama Islam. Nah, fitrah ini ya karena proses waktu, kemudian interaksi sosial, ya kan dalam kehidupan, ya kadang-kadang fitrah ini bisa ternodai, ya kan, bisa rusak juga, ya kan, bisa tercemari. Dengan apa? Ya mungkin dengan kemaksiatan dan segala macamnya, sehingga mengalami penurunan bahkan bisa rusak. Ya. Oleh karena itu diberikan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fasilitas untuk menjaga kesucian fitrah itu. Dan ibadah sholat itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk menjaga kesucian fitrah itu. Apa ciri bahwa fitrah itu dalam kualitas prima? Ya ketika kita yakin, ya kan, bahwa kita itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Itu yakin itu, ya kan? Makanya kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah. Salat itu amat berat. Illa alal khasyiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang yakin bahwa dia akan menghadap Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti khusyuk itu kan. Artinya wah ya kan habis ini mati nih. Pasti itu sholatnya apa? Kualitas prima itu. Menjaga kesucian keimanannya. Sholat juga bisa menjadi obat penyakit kita. Orang itu punya sifat-sifat baik, ada syukur, ya kan, ada pemaaf, tapi kan juga ada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk, putus asa, kikir, sombong, ya kan. Nah itu bisa diobati dengan dengan sholat, ya kan, dengan sholat seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Pelit. Ya. Suka ngeluh. Idza masahu syarru jazua. Hingga kalau ditimpa oleh kesusahan, ngeluh aja. Ya. Berkeluh kesah. Ya. Wa idza masahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia kikir. Ya kan? Dieman-eman. Illal musallin kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salat daimun. Daimun itu maksudnya terus-menerus, tidak pernah berhenti salatnya. Maksudnya itu tiap hari dia jaga salatnya. Kemudian salat juga pembersih dosa kita, mencuci dosa kita. Sampai Nabi SAW mengibaratkan gimana kalau di depan rumah kalian itu ada sungai. Setiap kalian melewati masuk rumah, kalian mandi dulu.
Bersih nggak tubuh kamu? Wah bersih. Begitulah sholat. Ya. Sholat 5 waktu itu adalah pembersih dosa. Artinya sehari semalam itu dosa kita senantiasa kalau itu yang 5 waktu saja itu sudah membersihkan dosa-dosa kita. Ya kan? Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, tidak ada. Kullu bani Adam khata'un kata Nabi. Semua anak manusia, anak Adam itu pasti pernah salah. Nah, di antara sarana kita untuk membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita itu adalah dengan sholat kita. Ya, itu adalah sarana untuk mensucikan diri kita. Ini terkait dengan pentingnya kedudukan sholat. Artinya supaya kita tidak gampang mengabaikan urusan sholat. Karena ternyata sholat itu punya kedudukan yang luar biasa. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hal berikutnya sebelum kita membahas tentang pelaksanaan sholatnya, ada persiapan. Sebelum kita melaksanakan sholat tentu ada persiapannya. Apa itu? Pertama bersuci. Bersuci itu penting. Ini juga harus dibahas juga, ya kan? Bersuci kita sudah benar apa belum? Kenapa? Kata Nabi SAW, ya kan? Inna Allah la taqbalu sholata ahadikum illa bitahurin wa la yaqbalu as-sadaqata min ghululin. Au kama qala. Allah itu tidak menerima sedekah dari salah seorang di antara kalian, salat ya, menerima salat kalian kecuali dengan bersuci. Nah, dan tidak menerima sedekah kalian dari hasil nilep. Nilep itu berarti dianggap tidak suci, tidak bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang bersih-bersih. Jadi kualitas ibadah sholat kita itu juga sangat ditentukan dengan kualitas bersuci kita, ya kan? Makanya bersuci kita harus betul-betul apa istilahnya isbaghul wudu kalau dalam bahasa fikih itu disempurnakan wudunya, ya kan? Jangan asal-asalan, gitu ya. Jangan asal-asalan. Menyempurnakan wudhu itu tidak identik dengan banyaknya air, enggak. Ya. Rasulullah itu kalau wudhu itu paling cuman pakai 600 mili itu kalau wudhu. Tapi itu sudah sempurna wudhunya, gitu ya. Nah, kita kadang ngucur terus keran kita, tapi wudhunya nggak sempurna, ya kan. Kadang sikutnya masih kelihatan kering, kemudian tumitnya pun kadang-kadang juga masih kering. Nah, ini kan bermasalah. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hatilah dengan wudhu kalian. Karena yang tidak terbasuh oleh air wudhu itu bisa tersengat oleh api neraka. Artinya air wudhu basuhan kita itu juga bisa melindungi kita dari sengatan api neraka. Jadi penting bersuci itu.